Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini. Dari Bukit Sion, saya menyapa Ibu Bapa, semoga dalam keadaan sehat. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita, kegiatan kita, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja dari kitab Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Kami percaya Tuhan setia menolong, mengasihi, dan memberkati kami. Kami akan membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai dan lindungi kami. Dengarkan doa kami, karena kami meminta kepadamu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Matius pasal 7, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hal Pengabulan Doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, bacaan ini saya memberikan tema kucari dan kutemukan. Kucari dan kutemukan. Saya mau memulai dengan sebuah pertanyaan, perenungan bagi kita. Bagaimana perasaan kita ketika kita sedang kehabisan uang? Namun tanggal gajian atau kiriman dari orang tua atau dari anak belum juga tiba. Kemudian kita merogoh kantong celana atau tas kita menemukan uang yang terselip. Tentu sangatlah kita bahagia sekali, sangatlah kita bersukacita sekali, karena pencarian kita berhasil dan kita merasa menjadi orang beruntung. Mungkin demikian juga lah ketika kita sedang dalam situasi yang sulit dan membutuhkan bantuan. Lalu kita meminta bantuan dan bantuan datang kepada kita. Salah satu kebahagiaan terbesar adalah ketika kita mendapatkan apa yang kita cari atau mendapatkan apa yang kita minta. Makanya tadi saya memberi tema kucari dan kutemukan. Yesus sendiri pernah mengatakan untuk mendapatkan sesuatu, kita harus berusaha. Tidak hanya berpangku tangan dan berdiam diri. Mapasare bangala korinding. Jika kita ingin mendapatkan, maka mulailah mencari. Jika ingin diberi, maka mintalah. Dan jika ingin dibukakan, ketoklah. Ini sesuatu yang membuat kita untuk berusaha.
Konsep yang diajarkan oleh Yesus di sini mengajarkan kepada kita supaya lebih berupaya dalam kehidupan kita, serta tidak menggantungkan kehidupan kita kepada orang lain. Dalam kehidupan memang kita perlu membutuhkan orang lain, sangat membutuhkan orang lain. Tapi dalam bacaan ini, konsep yang diajarkan oleh Yesus adalah berusaha, berusaha, dan berusaha. Dalam kehidupan kita berupaya, maka hal yang kita miliki akan terasa jauh lebih nikmat. Maka dengan adanya kerja keras dan keringat dalam hasil yang kita peroleh, maka akan membuat kita juga jauh lebih menghargai setiap proses yang kita alami. Dan firman Allah meyakinkan kita bahwa tidak akan ada upaya kita yang menjadi sia-sia. Mencari dan menemukan, kucari dan kutemukan adalah sebuah prinsip yang indah sekali. Sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang satu dengan yang lain. Kita tidak dapat menemukan karena kita tidak mencari. Kita tidak akan diberi jika kita tidak meminta. Maka mulailah mencari, mulailah meminta, berusahalah, serta mulailah mengetuk. Karena semangat mencari, maka akan menemukan. Karena itu tidak salahlah kalau kita mengatakan kucari dan kutemukan. Karena Tuhan mengatakan kepada kita, carilah maka akan diberikan. Ketoklah maka akan dibukakan. Kiranya firman Tuhan ini menggugah hati kita untuk senantiasa berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami angkat kepadamu. Firman-Mu sungguh indah kami dengarkan hari ini. Biarlah ya Bapa, firman ini senantiasa memotivasi kami, menggiring kami untuk senantiasa berusaha, untuk senantiasa berjuang, untuk senantiasa bekerja, untuk senantiasa mendapatkan apa yang kami cari. Dengan iman kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Kami berdoa untuk para lansia yang dalam keterbatasan, yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam pergumulan. Kami percaya berkat-Mu, pertolongan-Mu, pengasihan-Mu, Engkau nyatakan bagi mereka. Engkau melepaskan mereka dari pergumulan. Biarlah ya Bapa, ada sukacita, ada damai sejahtera mereka nikmati, mereka alami. Hidup mereka adalah hidup yang mengandalkan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok. Kami berdoa secara khusus untuk bupati, wakil bupati, camat, lurah, RT, lingkungan. Kami percaya Tuhan memakai mereka, memberkati mereka, agar mereka menjadi saluran berkat-Mu bagi kami, mengatur dan menata kehidupan di daerah kami. Kami rindu sekali menikmati, merasakan kedamaian, ketentraman, dan ketenangan. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan kami yang sedang mempersiapkan dan sedang melakukan syukur atas kemerdekaan yang Engkau berikan kepada kami. Di mana-mana ada kegiatan karena perayaan kemerdekaan. Tuhan memperlengkapi kami agar sukacita kami senantiasa bersukacita, bersyukur di dalam Kristus.
Terima kasih Tuhan, lindungi dan sertai kami dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami, dalam profesi kami. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, baik sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai ASN, apapun profesi kami. Tuhan tolonglah, lindungi dan sertai kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kami meminta kepadamu Tuhan, di dalam Kristus kami bermohon. Amin. Selamat beraktivitas, semoga Tuhan senantiasa menolong, mengasihi, dan memberkati kita. Kure semangat.